Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya, kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Ada Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Saya ini orang Islam juga. Saya orang Muslim. Ya. Mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang mengajarkan tentang kasih sayang. Ya, tentang kasih sayangnya untuk seluruh alam semesta. Bukan hanya untuk manusia saja, untuk seluruh alam semesta. Ya. Dan kemudian jangan asal bicara sembarangan. Ya. Jaga dari siksa api neraka. Allah sudah berfirman, ya ayyuhal haladina ku anfusikum wa ahlikum naron. Bagaimana memunculkan tokoh seolah-olah tokoh ini adalah cinta Islam. Saya Islam banget, Islam luar biasa. Ya ayyuhal haladina. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhal haladina. Ya ayyuhalladzina. Ku anfusikum wa ahlikum naron. Loh, ku anfusakum. Ku anfusikum. Anfusakum. Anfusikum. Anfusakum. Anfusikum. Anfusakum. Halo, assalamualaikum buat teman-teman semua, selamat malam. Gini, kalau gue bilang kalau mau bikin reschedule acara, ikutin caranya Bang Fahmi. Sekali lagi ikutin caranya Bang Fahmi. Kita jangan mau samain diri kita kayak Kadrun. Itu satu. Yang kedua, gue ada usulan. Bang Fahmi coba bicara sama Habib Monas Alaidit. Gimana kalau kita serang mereka? Jadi gini, kita serang mereka jangan dengan cara seperti ini, tapi kita serang mereka dengan cari sisi kelemahan mereka. Kelemahan mereka di mana? Kelemahan mereka ada di saat Anies diganggu sama kita. Caranya gimana? Kumpulkan orang-orang yang sudah dapat denda selama ini dari Pemda DKI. Dari urusan PSBB, misalnya warung-warung yang kena denda, restoran-restoran yang kena denda, masyarakat yang gak pakai masker yang kena denda. Kita minta Anies kembalikan denda selama ini, karena Anies tidak bisa mencegah kejadian di Petamburan dan saat hajatan seperti ini. Itu satu. Dengan kayak begitu, Anies ditekan, Rizik akan marah, tentu saja atas maunya JK. Karena Rizik harus ngelindungin Anies. Begitu Rizik marah, ada sisi lain yang bisa kita hajar. Kasus dia semakin kita cuatkan, dan kemarahannya Rizik kita angkat lagi barengan. Kita pakai taktik sayang kalau mau perang sama orang. Turun ke jalan gak menyelesaikan masalah. Kerumunan yang libatkan Habib Rizik jadi sorotan, sanksi tegas pun dijatuhkan. Gubernur Anies diperiksa berjam-jam oleh kepolisian. 2 Kapolda digantikan. Instruksi Mendagri dikeluarkan, Panglima TNI keliling siagakan pasukan. Sirine dibunyikan, baliho-baliho terkait Habib pun diturunkan. Ya, kita tentu mendukung langkah sangat serius dari pemerintah ini. Namun patut diingat bahwa sikap sebagian rakyat meremehkan COVID tak hadir tiba-tiba. Ungkapan yang sedari awal terkesan meremehkan COVID dari para pejabat seperti Pak Luhut, Menkes, Prof. Mahfud, Wapres, bahkan Presiden sendiri turut berkontribusi. Bukankah dulu ketika Pak Anies mengajukan karantina wilayah sedari awal, justru malah dianggap menyebar ketakutan? Apakah Mas Gibran yang juga diduga pernah melanggar protokol kesehatan di Solo akan dapatkan panggilan? Akankah Gubernur Jatengnya juga diperiksa, sebagaimana Pak Anies Baswedan? Ya, semoga ketegasan ini hadir dengan azas keadilan dan bukan khusus untuk menyasar satu pihak saja. Bukan begitu, teman-teman?
Pangdam Jaya peringatkan FPI. Fadli Zon dan Hidayat Nur Wahid turut bersuara. Jakarta, sikap tegas Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman memerintahkan pembersihan baliho Habib Rizik Syihab di Petamburan menuai pro dan kontra. Tak sedikit yang mengkritik, banyak pula mendukung. Kritikan antara lain datang dari politikus Partai Gerindra Fadli Zon dan PKS Hidayat Nur Wahid, juga budayawan Sujiwo Tejo. Fadli Zon menyebut pencopotan baliho bukan wewenang TNI. Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan mencopot baliho di luar kewenangan dan tupoksi TNI? Sebaiknya jangan semakin jauh terseret politik, kecuali mau menghidupkan lagi dua fungsi ABRI imbangi dua fungsi polisi, kata Fadli melalui akun Twitter Jumat 20 November 2020. Hal sama dilontarkan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Dia menyebut pemerintah seharusnya berpikir untuk bersaing dengan kemajuan negara lain, bukan mengerahkan alat negara ke Petamburan. Kalau komitmennya adalah untuk pelaksanaan protokol kesehatan dan efektivitas atasi COVID-19, mestinya pemerintah tidak bersaing dengan Gubernur DKI maupun dengan HRS di Petamburan, ucap Hidayat Nur Wahid. Oke, ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik, itu perintah saya, kata Dudung seusai apel kesiapan bencana dan pilkada serentak di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat Jumat 20 November 2020 pagi. Mantan Danjen Akademi TNI itu juga menyebut siapapun harus taat terhadap hukuman di Indonesia. Jika tidak ada yang taat bisa dibubarkan. Dari statement tersebut mengundang banyak kecaman yang dilontarkan para netizen. Yakin Pak, TNI yang bersenjatakan lengkap mau menantang perang rakyat yang tidak bersenjata? Sebahaya itukah FPI? Sehingga pemerintah harus menggunakan kekuatan TNI untuk menghadapi rakyat yang tidak angkat senjata? Kerumunan yang libatkan Habib Rizik jadi sorotan, sanksi tegas pun dijatuhkan. Gubernur Anies diperiksa berjam-jam oleh kepolisian. 2 Kapolda digantikan. Instruksi Mendagri dikeluarkan. Panglima TNI keliling siagakan pasukan. Sirine dibunyikan. Baliho-baliho terkait Habib pun diturunkan. Ya, kita tentu mendukung langkah sangat serius dari pemerintah ini. Namun patut diingat bahwa sikap sebagian rakyat meremehkan COVID tak hadir tiba-tiba. Ungkapan yang sedari awal terkesan meremehkan COVID dari para pejabat seperti Pak Luhut, Menkes, Prof Mahfud, Wapres, bahkan Presiden sendiri turut berkontribusi. Bukankah dulu ketika Pak Anies mengajukan karantina wilayah sedari awal, justru malah dianggap menyebar ketakutan? Apakah Mas Gibran yang juga diduga pernah melanggar protokol kesehatan di Solo akan dapatkan panggilan? Akankah Gubernur Jatengnya juga diperiksa, sebagaimana Pak Anies Baswedan? Ya, semoga ketegasan ini hadir dengan azas keadilan dan bukan khusus untuk menyasar satu pihak saja. Bukan begitu teman-teman?